kan ini mulai berperan. Ya. Jadi ini Pak, masalahnya di sini Pak Dokter. Kalau Bapak tadi menerangkan akuntansi yang seperti itu ada masalah hukumnya. Apalagi yang ditanyakan Ibu berdua. Di situ tidak ada payung hukumnya yang disebut perjanjian. Kalau seandainya Ibu tadi yang ditanyakan pada Pak Faisal itu, Pak, produknya ini harganya ini disepakati bersama dan dinyatakan berhasil, oke, kedua belah pihak ditandatangani. Kalau ada yang komplain, loh ini kan sesuai dengan perjanjian, nggak bisa, ini sebagai tuntutan. Saya bisa nuntut karena ini sudah kesepakatan. Karena tidak ada perjanjian sehingga saling lesan, bagaimana DP-nya? Bagaimana produknya kok digonta-ganti? Ini Pak. Jadi permasalahan hukumnya di situ, ngeri memang Pak. Perjanjian itu mulai sekarang ibu-ibu pelaku UKM dalam bentuk apapun itu gunakan perjanjian hitam di atas putih, karena itu adalah kekuatan hukum. Misalnya ibu yang tadi pesan, Pak saya membuat ini pesan 20 harganya sekian, disepakati duduk berdua, minta ini, oke, setuju. Nah di dalam perjanjian itu berbunyi klausal-klausalnya yang harus disepakati, karena hukum itu memperbaiki atau memperjuangkan hak dan kewajiban. Ibu kewajiban apa? Di situ hanya ada. Kalau misalnya tadi 500 minta ukurannya sekian, ditulis kedua belah pihak. Kalau yang satu nanti ini tidak menyetujui, ini sudah ada perjanjiannya, ada kekuatan hukumnya. Kalau nggak dibayar, bisa diajukan karena ini ada kekuatan hukumnya. Nah, ini marketing yang banyak. Ini terjadi Bu. Apalagi yang dulu-dulu wis padha koncoe, begitu terjadi one prestasi wis jadi musuh. Makanya kami menghimbau semua pelaku UKM seluruh Jawa Timur, permasalahan apapun, jual beli atau pemasaran atau kemitraan, harus punya perjanjian kedua belah pihak. Itu kekuatan hukumnya. Apalagi yang besar. Pak, bagaimana jarak jauh? Kita bisa. Di situ ada scanning. Setuju? Oke, tanda tangan bersama berdua. Loh, nggak sesuai. Itu kekuatan hukum. Kita bisa menuntut. Itu Pak Dokter yang tadi saya omongkan. Kemudian ibu-ibu yang sudah berproduksi, apakah ibu juga memahami hukum kalau produk jenengan ini diincar oleh hukum? Misalnya ibu membuat produk sama dengan yang ini, terus kemudian ibu belum izin, yang seperti saya ceritakan tadi Pak, mengikuti pelatihan Pak, Mamin diajar membuat minuman. Setelah itu ikut pelatihan lagi IT. Begitu dia tidak mengerti hukum, langsung di-share. 2-3 hari dapat surat cinta dengan tulisan denda 100 juta dari Polda. Bagaimana? Kalau Pak Faisal, Pak Dedi, itu tugasnya memberikan pelatihan, sudah. Maka juga harus disertai dengan pemahaman hukum. Kalau saya membuat ini, izinnya apa? Saya harus berbadan hukum apa? Saya harus bagaimana? Makanya perlunya pemahaman hukum. Itu sangat penting untuk melindungi, bukan untuk, tapi melindungi usaha jenengan. Saya nggak punya merek, saya izin. Saya nggak punya ini. Misalnya kalau saya beri contoh Pak, saya mau berbuat jahat. Pak Dedi ini punya produk yang sudah laku, tapi Pak Dedi ini nggak dimerekkan, nggak dihargai. Saya lihat kosong. Punyanya Pak Dedi saya urus. Begitu sudah jadi, saya ajukan gugatan ke Pak Pengadilan. Produk saya dijiplak sama Pak Dedi. Pak Dedi kemana loh? Ini yang sah saya kok. Bagaimana seperti itu? Ini masyarakat masih belum paham. Bagaimana dia berproduksi? Sekarang ini Pak, hampir semua masyarakat itu sebagai pelaku UKM. Nah, itu merupakan
salah satu lahan bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan itu. Kalau pelaku UKM sudah punya produk, misalnya kain atau manin, itu nanti waktu kurasi atau pameran-pameran seperti ini ada oknum yang datang ambil kartu nama diambil. Bu, produk jenengan sudah terpilih sebagai ini, nanti kita ikuti kurasi. Ya, seperti itu. Nanti di dalam kurasi itu, ini sudah ada pesanan dari Malaysia, ada ini. Betul nggak? Siapa yang melaksanakan? Itu. Ini sudah mulai menjalan. Kemudian produk-produk ibu ini apakah sudah izinnya, ada ininya? Karena apa? Masing-masing pelaku UKM itu kalau dilihat secara hukum Pak ya, walaupun dia berteman, tapi ini satu produk, itu bukan berteman Pak. Lawan itu Pak. Saya produk minum ini. Lawannya benar, saya dapat order ini, yang sini itu dapat seperti itu. Makanya ibu-ibu pelaku UKM kalau bisa masuk asosiasi, dan asosiasi itu bisa menentukan hukumnya yang ada. Kebanyakan pelaku UKM ini mohon maaf Pak ya, itu egois Pak. Saya sudah jual ini aja sudah laku nggak begitu ini, tapi begitu ada investasi, kemana dia mengadu? Nah, pentingnya asosiasi itu mengumpulkan ibu-ibu, dan ibu-ibu juga harus berjujur sama pengurusnya. Saya dapat pesanan ini banyak, bagaimana? Kan pasti sama pengurusnya, sama ketuanya ya Pak Reza ya, pasti ditanyakan siapa yang pesan, siapa yang menjual, siapa yang mengirim ke luar negeri, siapa? Ini yang perlu dijelaskan. Lah nanti misalnya ketemu, jangan dikirim dulu, kita harus buat perjanjian. Kalau ibu-ibu tidak bisa buat perjanjian, hubungi saya. Saya 24 jam siap membantu membimbing ibu-ibu untuk melayani konsultasi hukum. Ya. Jadi kalau saya melihat di UKM ngeri seperti ini, ya. Kita buat produksi buat saja seenaknya. Begitu nggak laku bagaimana, ada telepon Pak, jadi saya melihat produk Anda bagus, saya mau pesan ini. Lah orang menjual, saya sudah banyak pesanan, tinggal saya inilah. Ini siapa? Saya sekongkol sama Pak Faisal, ayo Pak kita undang mereka, dan kita barangnya dikumpulkan di sana, kita jual. Karena apa? Banyaknya pelaku UKM seperti itu. Makanya pentingnya asosiasi itu memberikan arahan kepada anak buah. Kadang-kadang dari asosiasi itu anggotanya itu nggak mau terus terang sama pengurus, jadi ada pesanan dia harus sendiri. Nah, pentingnya untuk berorganisasi itu saling melindungi. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pelaku UKM sendiri Pak. Makanya kami dari Lembaga Advokasi Pendampingan Usaha Jawa Timur itu memberikan sosialisasi tentang pemahaman hukum bagi pelaku UKM seluruh Jawa Timur. Hubungi kami gratis, nanti ada nomornya, dan itu saya bantu sepenuhnya. Tidak ada biaya, tidak ada apa-apa. Kebetulan saya juga aktivis hukum, dan saya juga punya media, dan saya juga jurnalis, dan juga LSM. Jadi mau minta bagaimana kami bantu melayani. Mau dinikah secara hukum, oke, kita siap. Hukum tidak, ini kita bisa ke LSM-nya juga, karena masyarakat membutuhkan ini Pak. Pak Faisal sudah maksimal memberikan ilmunya untuk membuat produk. Pak Teddy sudah maksimal membuat akuntansi keuangan. Nggak mengerti hukum, sudah jadi, sudah minus buat jual gas. Saya pesan ini satu bagus buat Pak, misalnya pesan 2, oke dibayar, tambah lagi 5. Kemudian yang terakhir, wah ini kan dapat percaya, ini ada pesanan 100 Bu, bagaimana nanti pembayarannya terakhir? Begitu dikirim 100, siapa orangnya?
Apakah itu ada perjanjian? Apakah selesai kalau seperti itu UKM? Nah, apalagi nanti modalnya modal hutang. Nah itu Pak Dedi, permasalahan hukum itu. Makanya saya juga berpesan kepada Pak Dedi dan Pak Faisal dan semua pelaku UKM, nanti bisa jadi narasumber atau apa, memberikan penjelasan. Hati-hati permasalahan hukum. Jadi benar, tiga serangan dari keuangan, pemasaran, ada hukumnya. Jangan ada politik. Kalau ada politik itu sudah mempolitik. Artinya dijual produknya 5.000 dijualnya 100.000. Oh, ini saya tolak ini. Ya, jadi emang ini mungkin nanti susu berikutnya itu harus ada keuangan, harus ada marketing, ada hukumnya. Ya saya sampaikan tadi Pak, kalau akuntingnya bagus, keuangannya bagus, produknya bagus, katanya Pak Faisal, ditaruh saja sudah laku kok. Nah nanti muncul orang-orang yang mempunyai akal jahat.